Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi bersama Bu Ungkun pada pembelajaran tematik hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doaan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran tematik hari ini, kita sudah masuk tema 3 subtema 2, muatan SBDP dan bahasa Indonesia, yaitu KD 3.3 mengetahui dinamika gerak tarik, dan KD 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh-soleha, pada pembelajaran SBDP kali ini kita akan belajar tentang gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama dengan teratur. Gerak juga merupakan unsur utama dalam tari. Gerak pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerak kepala yaitu menengok, menggeleng, dan menongak. Contoh gerak tangan yaitu melambai, merentangan tangan, dan gerak tangan diangkat ke atas. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui contoh gerak kepala dan contoh gerak tangan. Dalam sebuah tarian, kita juga akan menemukan gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Contoh gerak kuat yaitu gerak kedua tangan naik dan turun, dan kedua telapak tangan diputar. Sedangkan contoh gerak lemah yaitu gerak kupu-kupu terbang dan menggeleng kepala. Ini adalah contoh gerak kuat. Di gambar yang pertama, gerak kedua tangan naik dan turun. Sedangkan gambar yang kedua, gerak kedua telapak tangan diputar. Selanjutnya, contoh gerak lemah. Pada gambar yang pertama adalah gerak seperti kupu-kupu terbang, dan pada gambar yang kedua adalah gerak menggeleng kepala. Seperti pada penjelasan sebelumnya, dalam tari ada gerak tangan dan kaki. Gerak tangan dan kaki dapat dilakukan dengan kuat dan lemah. Gerak kuat dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Gerak lemah dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Berikut ini contoh gerak kaki dengan tenaga yang kuat dan gerak kaki dengan tenaga yang lemah lembut. Saat menirukan kuat lemah gerakan kaki, kita bisa melakukannya secara bergantian ya. Kita bisa menggerakkan kaki dengan lemah, kita juga bisa menggerakkan kaki dengan kuat, seperti contoh gambar di bawah ini. Yang pertama, gerak kuat yaitu menghentakkan kaki, dan yang kedua, gerak lemah yaitu jalan di tempat. Dalam tari juga kita dapat menirukan gerakan alam seperti gerakan angin. Yang pertama, gerakan angin sepoi-sepoi, dan yang kedua, gerakan angin kencang. Seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwa angin merupakan contoh wujud benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan informasi tentang teks wujud benda.
Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa itu informasi. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Informasi dapat kita temukan dalam sebuah teks ataupun gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan seksama. Setelah itu, kita menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar. Kemudian, kita dapat menuliskan kosakata yang baku dalam menuliskan informasi pada gambar. Sekarang, perhatikan gambar-gambar berikut. Setelah itu, kerjakan ya soalnya secara bersama-sama. Perhatikan ya soleh-solehah contoh soal berikut ini. Nomor 1, apa nama benda yang terdapat dalam botol pada gambar A? Yang kedua, apa wujud benda dalam botol tersebut? Yang ketiga, apa nama benda yang terdapat dalam balon pada gambar B? Yang keempat, apa wujud benda dalam balon tersebut? Yang kelima, apa nama benda yang terdapat dalam gelas pada gambar C? Dan yang terakhir, apa wujud benda dalam gelas tersebut? Ayo soleh-solehah, siapa yang sudah tahu nama benda dan wujud bendanya? Untuk menjawab soal-soal yang tadi, kita perhatikan ya gambar berikut ini. Pada bagian A yaitu gambar botol. Di dalam botol ini terdapat kelereng dan kelereng merupakan wujud benda padat. Selanjutnya, pada bagian B ada gambar balon. Di dalam balon ini terdapat gas hidrogen dan gas hidrogen merupakan wujud benda gas. Pada bagian C yaitu gambar gelas. Di dalamnya terdapat air susu dan air susu ini merupakan wujud benda cair. Soleh-solehah, sekarang sudah tahu ya apa saja nama benda dan wujud benda yang terdapat pada gambar sebelumnya. Setelah menyimak video ini, semoga anak soleh-solehah kelas 3 semua bisa lebih mengetahui dan lebih memahami tentang materi yang sudah disampaikan hari ini. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan LKS-nya. Setelah selesai, tugasnya dikirimkan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.